Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kita akan kembali lagi berikan video yang sudah dirangkum untuk memberikan kalian semua informasi, dan semoga ini bisa memberikan informasi yang mengedukasi. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera bahas video yang pertama. Pecat semua pejabat yang anaknya turun demo. Wow. Setuju. Itu sama aja mereka pemberontak bangsa demi mengamankan kantong mereka. Mereka suruh anaknya turun ke jalan. Seperti kata Opung Luhut, Opung Luhut juga menasehati Prabowo untuk memecat semua pejabat yang menolak efisiensi, yang tidak setuju dengan program efisiensi. Pecat semua pejabatnya, termasuk pejabat-pejabat yang kemarin anaknya turun ke jalan. Siapa yang bisa ngetek Opung Luhut? Opung Luhut tuh punya TikTok nggak sih? Tolong tag supaya disampaikan ini ke Pak Prabowo, supaya pesan kita rakyat mayoritas ya, rakyat mayoritas 58% Mayoritas, juga betul. kami, bahkan sekarang sudah 90% tingkat kepuasan Prabowo. Berarti 90% rakyat Indonesia mendukung Prabowo. Jadi kalau kalian demo, jangan pakai nama rakyat, tolong. Kami dari rakyat kecil, rakyat cilik, no. Kami trauma dengan kata-kata wong cilik. Kami nggak percaya lagi mulut kalian, paham? Lain kali Basi kalau ya, mau Mbak, demo, ya? bikin kami mewakili rakyat 10% gitu, 20%, ditulis persenannya ya. Karena jumlah 90% tingkat kepuasan Prabowo tidak merasa terwakilkan oleh kalian, paham? Nggak sudih kami 90% diwakilin oleh kalian. Tolong teks siapapun yang tahu TikToknya Pak Luhut, Opung Luhut, gue tercinta. Kalau ngomong tepat. Tunggu sebentar teman-teman ya. Ini posting kakak ini ada satu komentar yang menarik ya. Satu komentar yang kemudian mendapatkan banyak tanggapan dari netizen. Ya. Dia seperti mengejek Mbak ini, mengatakan bahwa 90% apa kami rakyat mendukung mahasiswa? Nah, lantas kami rakyat mendukung mahasiswa. Lantas dibalas tuh sama rakyat yang mana? Rakyat yang mana? Indonesia seperti demo 98 kita menikmati hasil demo 98. Kau aja pakai baju PNS, Pak. Lain kali privat dulu TikTokmu. Ada apa nih kau bersama yang demo itu? Pusing ya Pak zaman sekarang. Lihat aja TikToknya dia PNS. Emang kenapa kita harus bersih? Oh, pantesan nggak mau efisiensi anggaran, maling, perampok, pemalas, dan sirik sakit hati yang dinikmati. Efisiensi kan nggak bisa markup. Dibalas tuh teman-teman ya. Itu baru bilang murni, the pure rakyat yang mendukung ya. Bang, ada perhatiin dari Lewat lagi nih di beranda. Tahan tawa lagi dah kita teman-teman ya. pagi, siang, sore, sampai malam. Wah, abang ngopi keras sih. Emang abang gak doyan susu apa? Bukan abang gak doyan susu, Dek. Terus kenapa? Kenapa gak punya bini? No. Presiden sibuk nangkep koruptor, mahasiswa sibuk demo Indonesia gelap. Padahal yang gelap masa depan mahasiswa sekarang di era Prabowo. Semua koruptor terbongkar, kalian harus mengakui itu. Rakyat mulai bersuara teman-teman ya. Alhamdulillah suasana di sini terang benderang. Aduh, ini teman-teman, ini yang lagi viral. Abah Anies, kesayangan para orang-orang yang mengacau balaukan negeri ini, itu mengadu domba ya, memprovokasi mahasiswa dengan di masjid loh. Coba. Siapa bilang gelap? Ya. Katanya masjid kampus juga kena efisiensi. Mulai provokasi. Kena ya efisiensi ya. Mudah-mudahan mahasiswanya tidak kena efisiensi. Buat provokasi sekali Anies. Bukan cuman amin, perjuangkan. Tuh kan. Anies bilang bukan cuman amin tapi perjuangkan. Yang jadi pertanyaan, perjuangkan dalam hal apa? Pasti dalam hal demo. Jadi kita perhatikan. Anies hadir di Masjid UGM bukan untuk kasih ilmu tentang pendidikan, tapi untuk provokasi mahasiswa. Betul tidak? Karena Gajah Mada ini bukan cuma tempat belajar, ia tempat buat kegelisahan intelektual. Kegelisahan intelektual, kegelisahan intelektual bos, tapi jangan di masjid juga. Apalagi kegelisahan intelektual dalam konteks politik yang sifatnya panas-panasin mahasiswa. Beta rasa kurang tepat kalau itu dilakukan dalam masjid bos. Ini tempat untuk mempertanyakan banyak hal.
Ini tempat bukan sekedar ilmu dan angka-angka di teori. Bukan Anies namanya kalau nggak cari celah dalam kerusuhan. Suasananya agak remang-remang di sini. Bukan karena efisiensi ya. Bukan ya. Pada Danantara itu nunggu, kasih aja ke sini. Kalau anggaran mau dipotong boleh, tapi jangan banyak-banyak staf khusus. Yang Tepuk juga nggak dapat sepeda loh ini. Sebenarnya urat malunya di sebelah mana sih? Ingat ya, ini orang-orang lagi pada kerja loh. Mulai dari presiden, kepala daerah, dan semua elemen masyarakat sedang pada kerja. Datang ke daerah terdampak bencana, bantuin masyarakat, mencari solusinya, minimal mendekatkan diri terhadap masyarakat, biar masyarakat lebih tenang, aman. Karena pemerintahnya peduli dengan bencana yang terjadi. Ini malah nyinyirin pemerintah yang kerja di dalam masjid lagi. Astagfirullahaladzim. Kalau ada yang ngomong kalau Islam rahmatan lil alamin, nah denger ceramah kalian-kalian ini jauh dari rahmatan lil alamin. Ini mah provokator. Provokator, Bikin Pak. masyarakat nggak tenang, bikin masyarakat kacau. Maaf, sorry, saya tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu memakai masjid juga untuk menyusun strategi perang, untuk memilih para khilafah dan segala macamnya, tapi bukan untuk mengacau balaukan negara sendiri. Kalau sudah jelas ya, kalian hari ini melihat Presiden Prabowo dan semua bawahannya melihat masyarakat yang sedang ada musibah, malah diem, malah hare-hare, cuek. Ya boleh ngomong gini, ini orang lagi pada kerja. Semuanya turun becek-becekan, kotor-kotoran. Nah kalian malah gini. Astagfirullahaladzim. Kalau menurut kalian Presiden Prabowo, pemerintahan Presiden Prabowo itu nggak benar, karena kata Anies juga lain kali pemilu nanti pilih yang benar, ya boleh. Persiapkan diri kalian agar mata kami melihat kalian itu adalah orang-orang yang benar akan memperjuangkan masyarakat Indonesia. Kalau Anda seperti ini, hanya sebagian kecil yang Anda wakilkan. Ya. Hanya sebagian kecil yang Anda wakilkan. Bapak ini lebih pintar dari capres gagal ya, Anies dan Ganjar. Kelihatan dendam mereka kepada Pak Prabowo. Sampai detik ini gak hilang-hilang. Kalah ya. Ternyata salah satu orang oknum yang berada di balik mahasiswa adalah capres-capres yang gagal. Hasutan mereka di tempat ibadah kepada mahasiswa itu benar-benar viral hari ini. Ya, ternyata ada capres gagal di balik mahasiswa. Salah satu mungkin itu teman-teman ya. Pasti masyarakat langsung berspekulasi. Oh, Anies toh, nggak heran lagi ya. Kampanye saja bawa-bawa malaikat jadi tim sukses. Oh, Ganjar lagi. Oh, 16% anomali toh. Ya itulah teman-teman ya. Mereka sampai detik ini terlihat nggak terima kekalahan. Masih terus memprovokasi, masih terus menunggangi setiap gerakan-gerakan yang sudah dilakukan oleh oknum-oknum mahasiswa ini teman-teman ya. Ya nggak heran lagi ya, seperti itulah mereka, karakter mereka. Mereka itu nggak sadar apa. Dengan kelakuan mereka ini itu masyarakat makin muak. Kelakuan yang menjelekkan orang lain, menjatuhkan orang lain. Dari mereka capres sampai udah nggak jadi apa-apa hari ini. Masih saja seperti itu. Nggak belajar dari pengalaman. Aduh, kocak teman-teman ya. Semoga mereka berdua mendapatkan balasan yang setimpal ya teman-teman. Aduh, bahkan bapak yang tadi itu lebih pintar kelihatannya dari mereka berdua. Ya, di tempat ibadah bukannya bikin suasana jadi adem, malah memprovokasi masyarakat. Bahas soal apa yang dituntut oleh mahasiswa dalam demo mereka, soal efisiensi anggaran dan sebagainya. Kenapa? Kalian mau negara ini kacau, kemudian mahasiswa-mahasiswa itu demo dan menurunkan Pak Prabowo agar supaya salah satu dari kalian menjadi presiden dengan cara tidak dipilih rakyat, sama seperti yang dulu itu, nggak pakai dipilih rakyat karena demo langsung jadi presiden. Gimana? Apa itu mau kalian? Sorry ya. Oke teman-teman, bagaimana pendapat kalian soal dua orang ini?
Dua orang ini yang bikin provokasi, penghasutan kepada mahasiswa. Akhirnya viral kan teman-teman. Nggak malu apa mereka teman-teman ya. Silahkan tulis pendapat dan opini kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu. See you on the next video and God bless. Bye.